Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai monitoring, evaluasi, dan pelaporan proyek. Dengan saya, Dwi Setiani Baririati, NIM 060203200027. Dan saya, Maya Eldiani, dengan NIM 060403200086. Oke teman-teman semuanya, langsung saja di sini saya akan mengawali presentasi pada kelompok kami. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari monitoring. Jadi monitoring atau pemantauan itu bisa dikatakan sebagai kegiatan untuk mengamati perkembangan dari pelaksanaan suatu proyek atau program. Sedangkan menurut para ahli, tepatnya menurut Kunario sendiri, monitoring adalah kegiatan mengamati pelaksanaan proyek yang sedang berjalan serta mencoba memperbaiki kesalahan dengan harapan proyek tersebut dapat berjalan dengan benar pada akhir penyelesaiannya. Monitoring atau pemantauan ini merupakan prosedur penilaian secara deskriptif guna mengidentifikasi juga mengukur pengaruh kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan tanpa mempertanyakan hubungan kausitasnya. Dengan demikian, pengertian dari monitoring ini dapat dikatakan mencakup dua hal ya teman-teman, yaitu yang pertama, pengamatan akan dilaksanakannya rencana pembangunan, identifikasi, dan antisipasi masalah yang muncul guna pengambilan tindakan. Yang kedua, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan mengumpulkan data secara terstruktur dari indikator yang spesifik guna pemberian informasi kepada stakeholder mengenai kemajuan pencapaian tujuan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai jenis monitoring internal dan eksternal proyek. Sebagaimana yang kita tahu dari pembahasan tadi, monitoring dalam suatu proyek melibatkan pemantauan kegiatan atau aktivitas proyek untuk melihat apakah pelaksanaan kegiatan atau aktivitas proyek sesuai dengan apa yang telah diputuskan dan apakah kegiatan atau aktivitas proyek tersebut yang dilakukan sudah sesuai dengan yang telah ditentukan. Monitoring itu sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu internal dan eksternal. Monitoring internal adalah pemantauan kegiatan atau aktivitas di dalam suatu organisasi tersebut. Sedangkan monitoring eksternal adalah pemantauan kegiatan dari luar organisasi. Pemantauan internal terhadap proyek dilakukan untuk mengetahui apa yang terjadi dalam organisasi pada saat pelaksanaan proyek sehingga tujuan yang direncanakan dapat dicapai. Pemantauan internal ini akan terus berlanjut dan jika ada kendala terkait proyek dalam pelaksanaan pemantauan ini akan dicari solusi untuk mengatasi kendala atau masalah tersebut. Pemantauan eksternal proyek dilakukan terhadap kegiatan atau aktivitas dari luar organisasi. Pemantauan eksternal ini erat dengan pemangku kepentingan karena apa yang mereka inginkan selalu diperhitungkan dalam proyek. Pemantauan internal juga dapat dilakukan pada aspek input atau masukan proyek, antara lain yaitu sumber daya manusia, alat, bahan, peralatan, jam kerja, kebijakan, dan lain-lain. Sementara itu, pemantauan eksternal dilakukan terhadap keluaran atau aspek keluaran proyek atau termasuk hasil dari kuantitatif. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi pekerjaan proyek. Secara sederhana, evaluasi bermakna kegiatan mengukur dan membandingkan pencapaian keluaran antara perencanaan kinerja dengan kinerja nyata. Evaluasi proyek ini merupakan suatu pengecekan secara terstruktur oleh masa lalu untuk meramaikan, memperhitungkan, dan mengendalikan hari depan secara lebih baik. Sedangkan menurut peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2006, evaluasi sendiri ini dikatakan sebagai kegiatan untuk membandingkan antara realisasi dari masukan, keluaran, dan juga hasil kepada standar maupun rencana. Adapun beberapa tujuan evaluasi yang bisa kita ketahui sebagai berikut. Yang pertama, untuk meraih feedback atau pelajaran yang akan kita dapat guna proses pengambilan keputusan. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi valid mengenai kinerja kebijakan. Dan yang ketiga, untuk memberikan klarifikasi maupun menjawab kritik dari nilai-nilai dasar pemilihan tujuan dan target. Yang keempat, untuk melihat adanya peluang alternatif kebijakan yang lebih tepat dan pantas. Yang kelima, untuk memberikan umpan balik terhadap kebijakan. Dan yang keenam, yaitu sebagai sarana pertanggungjawaban pelaksanaan maupun penggunaan dana kebijakan. Selanjutnya berbicara mengenai pekerjaan atau pelaporan proyek. Pekerjaan atau pelaporan proyek ini merupakan bagian dari manajemen proyek yang berisikan aktivitas penyusunan hingga penyampaian laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan pekerjaan.
Pihak-pihak ini dapat mengetahui progres dengan cepat dan tepat. Dalam memantau berbagai kendala yang terjadi, dapat menggunakan atau melalui adanya laporan proyek ini. Biasanya, laporan proyek ini akan dibuat oleh pelaksana lapangan atau biasa disebut dengan kontraktor, di mana akan dilakukan secara spesifik dan detail untuk mencegah terjadinya perselisihan atau perbedaan terhadap kondisi lapangan. Selama pelaksanaan proyek, laporan proyek itu harus dibuat untuk menggambarkan hasil dari keseluruhan proyek, baik berupa laporan harian, mingguan, maupun bulanan. Selain menjelaskan hasil, laporan ini juga harus menjelaskan implikasi dari hasil terhadap organisasi dan operasional proyek. Adapun periodisasi pelaksanaan evaluasi atau pelaporan proyek ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 tahapan ya teman-teman, yaitu di mana antaranya yang pertama ada tahap perencanaan atau dapat dikatakan dengan tahap ex ante, yaitu tahap ini akan dilaksanakan pada saat sebelum adanya penetapan program yang dilakukan agar kita itu dapat melihat rasionalitas pilihan, target, serta kesesuaian antara dokumen perencanaan. Yang kedua yaitu ada tahap pelaksanaan atau dapat dikatakan dengan tahap ongoing, yang dimana akan dilaksanakan pada saat program tersebut berlangsung. Hal ini dilakukan guna menjamin kegiatan yang akan dilakukan apakah sudah sesuai sebagaimana yang ditetapkan atau belum. Kemudian untuk tahap yang ketiga yaitu dapat dikatakan dengan tahap pasca pelaksanaan atau tahap ex post, yang dimana akan dilaksanakan pada saat program tersebut telah selesai, di mana hal ini yaitu akan bertujuan untuk memberikan nilai atas pencapaian yang meliputi keluaran, hasil, dampak, dan lain-lainnya. Dan yang tak kalah penting yaitu meliputi nilai efisien, efektivitas, maupun dampak terhadap sasaran ataupun manfaat suatu program tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah menyusun laporan proyek. Laporan sendiri adalah bentuk penyampaian keterangan atau komunikasi baik secara lisan maupun tertulis, pemberitahuan, pesan atau bentuk pertanggungjawaban lainnya kepada otoritas. Nah, di sini laporan proyek dibuat secara berkala, yaitu mulai dari laporan harian, laporan mingguan, sampai dengan laporan bulanan. Laporan harian merupakan bentuk pertanggungjawaban kontraktor proyek atas kegiatan proyek yang sedang berjalan dalam jangka waktu per hari. Nah, adapun isi laporan proyek terdiri dari berbagai macam informasi, antara lain yaitu tenaga kerja yang meliputi tugas, jabatan, dan jumlah, bahan, jenis dan jumlah yang digunakan, kemudian peralatan yang meliputi jenis, kapasitas, jumlah, dan kondisi, kemudian perubahan proyek dan gambar rencana, perintah dan persetujuan untuk pelaksanaan pekerjaan termasuk perbandingan dengan rencana menurut jenis dan kualitas pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu cuaca dan kondisi alam juga mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan proyek. Selanjutnya, dokumentasi foto hasil kerja. Dokumentasi ini diambil dari satu titik tetap dari objek yang sama. Dan yang terakhir yaitu ada pekerjaan proyek dipengaruhi oleh masalah yang ada. Untuk laporan bulanan, mengenal berbagai informasi mengenai pekerjaan proyek yang terdiri dari rangkuman mengenai kemajuan atau perkembangan pelaksanaan pekerjaan proyek. Selanjutnya, gambaran kemajuan atau perkembangan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian perbandingan realisasi dan rencana kemajuan atau perkembangan pelaksanaan pekerjaan yang berbentuk kurva S, serta deviasi yang terjadi. Selanjutnya ada sertifikat dan perincian secara detail tentang pembayaran bulanan. Kemudian foto atau gambar dokumentasi. Selanjutnya mengulas tentang desain, CCD, dan kontrak apabila ada perubahan. Dan yang terakhir yaitu ada rangkuman atau ringkasan mengenai berbagai permasalahan yang muncul beserta upaya pemecahan masalah tersebut. Laporan akhir merupakan ringkasan dari seluruh kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan sampai dengan serah terima pekerjaan sementara atau disebut dengan PHO. Secara teknis, laporan ini terdiri dari dasar pemikiran teknis proyek, kemudian ringkasan kemajuan pekerjaan, pemantauan penggunaan peralatan, operasi mata uang pembayaran dasar, ringkasan sertifikat pembayaran bulanan, ringkasan kontrol kualitas, ringkasan kuantitas akhir untuk memenuhi kualitas kontrak, manual pemeliharaan, penggunaan, dan pengoperasian. Hal khusus yaitu untuk kondisi tanah, drainase, dan pekerjaan paving. Kemudian status perubahan pesanan dan penambahan kontrak, kemudian program perawatan terkait dengan AMDAL. Lampiran-lampiran ini terdiri dari jadwal pelaksanaan, berita acara PHO, gambar tipikal gambar kerja atau soft drawing, gambar pelaksana atau as built drawing,
Kemudian rekapitulasi pekerjaan, daftar lokasi pekerjaan, perlu penanganan, dan yang terakhir yaitu dokumentasi foto pada kondisi awal, selama masa pelaksanaan, dan akhir pekerjaan. Sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.